Opening ini adalah tahap awal dalam proses konseling yang bertujuan menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan kondusif bagi konseli atau klien untuk berbicara dan berbagi masalahnya. Pada tahap ini, konselor menggunakan berbagai teknik dan keterampilan dasar untuk membangun hubungan yang positif, meningkatkan rasa percaya, dan mengurangi kecemasan atau ketegangan yang mungkin dirasakan konseli. Attending ini merupakan salah satu keterampilan dasar dalam konseling yang merujuk pada kemampuan konselor untuk memberikan perhatian penuh kepada klien secara fisik, mental, dan emosional. Keterampilan ini melibatkan sikap konselor untuk hadir secara utuh dalam percakapan dan menunjukkan minat, empati, serta penghargaan terhadap apa yang disampaikan oleh klien. Waalaikumsalam. Mari masuk. Silakan duduk. Ini apa kabar? Alhamdulillah baik. Sudah lama nggak ketemu ibu, tapi tadi ada ibu. Makasih. Udah nih Mbak Nomi ke sini. Apa ada yang mau dibicarakan dengan ibu atau gimana? Iya ibu. Acceptance dalam keterampilan dasar konseling merujuk pada sikap penerimaan konselor terhadap klien tanpa menghakimi atau menilai perilaku, perasaan, atau pandangan klien. Ini berarti konselor menerima klien apa adanya dengan segala keunikan dan permasalahan yang mereka bawa, memberikan ruang bagi klien untuk merasa diterima dan dihargai. Sekarang saya cuma pasrah sama pilihan orang tua saya, walaupun sebenarnya sih saya nggak minat buat kuliah di sekolah pilihan orang tua saya. Restatement dalam keterampilan dasar konseling merujuk pada teknik di mana konselor mengulang atau menyampaikan kembali pernyataan klien dengan menggunakan kata-kata yang berbeda, namun memiliki makna yang sama. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa konselor benar-benar memahami perasaan atau pemikiran klien, sekaligus memberi kesempatan bagi klien untuk mengklarifikasi atau menggali lebih dalam mengenai masalah yang mereka hadapi. Kamu tidak minat di pilihan orang tuamu. Reflection of feeling dalam keterampilan dasar konseling merujuk pada kemampuan konselor untuk mencerminkan atau mengungkapkan kembali perasaan klien yang sedang dibicarakan. Tujuan dari teknik ini adalah untuk membantu klien lebih memahami dan mengklarifikasi perasaan mereka serta memberikan rasa diterima dan dipahami. Karena dulu waktu kapannya saya pernah menentang pilihan orang tua saya dengan alasan saya tidak minat buat sekolah di pilihan orang tua saya. Akan tetapi orang tua saya malah marah-marah pada saya. Sepertinya kamu sangat kecewa dengan keputusan orang tua itu. Clarification dalam keterampilan dasar konseling merupakan proses di mana seorang konselor membantu klien untuk memperjelas atau menjelaskan perasaan, pikiran, atau masalah yang mereka ungkapkan. Tujuan dari keterampilan ini adalah untuk memastikan bahwa konselor memahami apa yang dimaksud oleh klien dan untuk membantu klien memahami perasaan atau isu mereka secara lebih mendalam. Saya sampai males dulu yang mau berdebat sama orang tua saya. Padahal saya yang mau sekolah di mana. Padahal saya sudah berusaha meyakinkan orang tua saya kalau kampus pilihan saya itu yang terbaik buat saya. Tapi orang tua saya ini malah menolaknya dan malah memarahi saya. Jadi pada intinya kamu berpasrah kepada keputusan orang tuamu karena sudah saking malesnya buat berdebat terus. Iya benar. Paraphrasing dalam konteks keterampilan dasar konseling merupakan kemampuan untuk mengulang atau menyampaikan kembali pesan yang disampaikan klien dengan kata-kata sendiri
namun tetap mempertahankan makna atau inti pesan tersebut. Teknik ini digunakan oleh konselor untuk memastikan bahwa mereka memahami dengan benar apa yang dikatakan oleh klien, serta memberikan kesempatan kepada klien untuk mendengar kembali apa yang mereka ungkapkan, yang dapat membantu memperjelas dan mengklarifikasi perasaan atau masalah yang sedang dihadapi. Para pasien juga menunjukkan empati dan perhatian konselor terhadap klien. Oh iya, kemarin juga Bu saya pernah menunjukkan kabar terbaru tentang foto saya itu, tapi respon orang tua saya cuma saat sedikit. Jadi kamu beranggapan bahwa orang tua kamu tidak peduli dengan keputusan yang kamu ambil, karena beliau pasti pilihan mereka yang paling baik. Iya benar. Strukturing dalam konteks keterampilan dasar konseling merujuk pada kemampuan konselor untuk mengatur atau menyusun jalannya sesi konseling agar berjalan dengan jelas, terarah, dan fokus. Ini melibatkan penggunaan teknik tertentu untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi klien, serta memastikan tujuan dan kerangka waktu konseling dipahami oleh kedua pihak. Strukturing dapat mencakup hal-hal seperti menjelaskan peran konselor, menetapkan tujuan konseling, dan membatasi pembicaraan pada topik yang relevan. Dengan demikian, proses konseling menjadi lebih efisien dan terfokus. Awalnya saya malu buat cerita ke ibu, tapi setelah saya berpikir, ibu ini bisa saya ajak ngobrol, buat cerita, dan buat mengungkapkan masalah yang saya hadapi. Wah, bagus sekali. Akhirnya Pak Nur ini sudah mau membuka semua masalahnya dengan ibu. Namun, perlu diketahui, ibu cuma punya waktu sekitar setengah jam karena ibu harus pulang menjemput anak ibu. Jadi, mari gunakan waktu yang sesingkat ini dengan baik. Saya sih sebenarnya masih ada masalah lain yang pengen saya ceritakan ke ibu. Masalah sama ibu saya dan masalah sama pacar saya yang sering berselingkuh. Jadi, dari masalah yang kamu ceritakan di sini sudah ada 3 kasus masalah, yaitu keluarga, teman, dan pacar. Jadi, mana duluan yang kita akan selesaikan terlebih dahulu? Tapi itu itu Ungkapkan saja Pak Nandini. Di sini Pak Nandini tidak perlu takut, ungkapkan saja, tidak apa-apa. Lead dalam keterampilan dasar konseling merujuk pada teknik atau cara konselor memulai atau mengarahkan percakapan dengan klien agar klien merasa nyaman dan terbuka. Lead bisa berupa pertanyaan pembuka, pernyataan yang mengarahkan, atau bahkan memberikan ruang bagi klien untuk berbicara terlebih dahulu. Tujuan dari lead adalah untuk menciptakan suasana yang aman dan mendukung, yang mendorong klien untuk berkomunikasi lebih lanjut dan membuka diri dalam sesi konseling. Saya kemarin sempat bertengkar bersama orang tua saya perihal tentang saya mau sekolah di mana. Coba ceritakan bagaimana kejadiannya. Saat kamu bertengkar, ayah kamu tahu kalau kamu itu bertengkar sama ibu kamu? Tidak tahu, Bu. Silent dalam konteks keterampilan dasar konseling merujuk pada penggunaan keheningan secara sadar dalam percakapan konseling. Keheningan ini bukan hanya tidak berbicara, akan tetapi lebih kepada ruang yang diberikan untuk klien agar dapat berpikir, meresapi, atau merasakan apa yang baru saja dibicarakan. Keheningan juga memberi kesempatan bagi klien untuk memproses emosi atau informasi yang mungkin sulit diungkapkan. Ini dapat memberikan waktu yang diperlukan untuk klien menyusun kata-kata atau menggali perasaan lebih dalam. Dulu orang tua saya itu sangat mendukung perihal saya mau sekolah di mana. Akan tetapi semakin berhari ini orang tua saya itu semakin kayak tidak mau mendukung tentang keputusan saya itu. Reassurance dalam keterampilan dasar konseling merupakan teknik yang digunakan oleh konselor untuk memberikan dukungan emosional dan meyakinkan klien bahwa perasaan atau pengalaman yang mereka alami adalah normal, wajar, atau dapat diatasi. Reassurance bertujuan untuk mengurangi kecemasan klien, memberikan rasa aman, dan memperkuat rasa percaya diri klien. Teknik ini tidak hanya memberi nasihat atau solusi, akan tetapi lebih kepada menciptakan lingkungan yang mendukung dan mengakui perasaan klien dengan empati. Akibat dari permasalahan ini, dampaknya ke nilai saya, Bu, yang semakin menurun. Tapi mulai sekarang saya berjanji akan mengubahnya. Ini saya bisa sekolah di kampus impian saya. Nah, bagus sekali itu Mbak Nandini. Jiwa semangat inilah yang ibu harapkan
dirasakan dari kamu. Meskipun kamu sudah diterima masalah, tapi kamu tidak takut buat menghadapinya. Dan yakin kamu masih bisa menghadapinya. Rejection dalam keterampilan dasar konseling merujuk pada penolakan atau penolakan yang dirasakan oleh klien atau konselor dalam suatu proses konseling. Dalam konteks ini, rejection bisa terjadi jika klien merasa tidak diterima, dihargai, atau dimengerti oleh konselor. Tahu jika konselor menanggapi klien dengan cara yang tidak mendukung, rejection dapat menyebabkan klien merasa terasing dan dapat menghambat proses konseling yang efektif. Tapi Bu, saya sudah terlanjur kecewa ke orang tua saya, Bu. Padahal saya ini kan anaknya. Masa mau didengerin sama orang tua saya? Awas aja ya, kalau kesabaran saya sudah habis, saya bakal mau kabur dari rumah saya. Jangan sampai kamu lakukan tindakan buruk itu. Bagaimanapun, juga beliau adalah orang tua kamu, orang tua yang sudah membesarkan dan merawat kamu. Advice dalam konteks keterampilan dasar konseling merujuk pada saran atau rekomendasi yang diberikan oleh konselor kepada klien untuk membantu mereka mengatasi masalah atau tantangan yang mereka hadapi. Namun, dalam konseling, pemberian advice harus dilakukan dengan hati-hati. Konselor tidak boleh memaksakan pendapat atau solusi mereka, melainkan harus mengajak klien untuk mengeksplorasi sebagai pilihan, memperhitungkan konsekuensi dari tiap pilihan, dan memberikan panduan yang mendorong klien untuk membuat keputusan yang paling sesuai dengan situasi dan nilai-nilai mereka. Tapi Bu, saya sudah sangat terlanjur kecewa ke orang tua saya. Iya, Ibu mengerti. Tapi lebih baik kami dengarkan saja perintah dari orang tuamu itu. Karena tidak ada satupun orang tua di dunia ini yang ingin anaknya celaka. Mereka pengennya anaknya menjadi orang yang sukses kelak nanti. Summary keterampilan dasar konseling merupakan ringkasan dari kemampuan utama yang dibutuhkan oleh seorang konselor untuk membantu klien dalam proses konseling. Keterampilan dasar ini penting untuk membangun hubungan yang baik antara konselor dan klien serta untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses penyembuhan atau perubahan. Sebagai kesimpulan akhir dari konseling kali ini, kita sudah membahas masalah Mbak ini tadi, yaitu konflik perkara antara Pak ini dengan orang tua Pak ini. Dan kita juga sudah mencari solusi yang pas dari permasalahan yang kamu hadapi. Agar kamu bisa membuka hati buat orang tua kamu, dan Ibu harap mulai besok kamu bisa mendengarkan atau menerima masukan dari orang tua itu. Konfrontasi dalam keterampilan dasar konseling merujuk pada pendekatan di mana seorang konselor secara langsung dan jujur mengungkapkan kepada klien tentang perilaku, sikap, atau perasaan yang mungkin tidak disadari oleh klien, atau yang bertentangan dengan informasi lain yang diberikan oleh klien. Tujuannya adalah untuk membantu klien menyadari ketidaksesuaian atau kontradiksi dalam diri mereka, sehingga mereka dapat lebih memahami diri mereka sendiri dan membuat perubahan yang positif. Saya aslinya benci ke orang tua saya karena saya sudah tidak kuat lagi. Apakah kamu sudah siap jika kehilangan seseorang tua yang peduli ke kamu? Tidak Bu, saya belum siap dan saya tidak berpikiran tentang itu. Tadi kamu bilang katanya benci ke orang tua kamu, tapi barusan Ibu dengar kamu masih belum siap buat kehilangan seorang tua. Ayo coba jelaskan lagi kenapa bisa seperti itu. Interpretasi keterampilan dasar konseling merujuk pada kemampuan konselor untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan informasi atau perasaan yang disampaikan oleh klien selama sesi konseling. Keterampilan ini melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai aspek psikologis dan emosional yang diungkapkan oleh klien serta memberikan tanggapan yang sesuai. Tadi kamu bilang bahwa kamu akan kabur dari rumah jika kamu tidak sekolah di kampus impian kamu. Terus kamu juga bilang bahwa kamu belum siap buat kehilangan orang tua. Apakah yang kamu lakukan itu agar orang kamu merasa kasar ke kamu dan mau menuruti keinginan kamu?
Termination dalam keterampilan dasar konseling merujuk pada tahap akhir dari proses konseling di mana konselor dan klien menyelesaikan hubungan mereka setelah mencapai tujuan atau ketika klien merasa siap untuk melanjutkan kehidupan mereka tanpa dukungan langsung dari konselor. Pada tahap ini, konselor membantu klien untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai, memperkuat keterampilan yang telah dipelajari dan memberikan dukungan untuk menjaga perubahan yang telah terjadi. Termination juga mencakup proses mengakhiri sesi konseling dengan cara yang positif dan penuh penghargaan, memberikan kesempatan bagi klien untuk mengungkapkan perasaan atau kekhawatiran tentang akhir sesi. Oke, baiklah Mbak Nandini, waktu sudah menunjukkan bahwa sesi konseling ini akan berakhir. Sesuai dengan kontrak konseling tadi, marilah kita akhiri sesi konseling kali ini dan kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Pesan dari Ibu, tetap semangat ya, dan Ibu yakin bahwa kamu pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan maaf ya jika